Ustaz untuk absen harian. Iya Ustaz. Ya. Bisa Ustaz, jadi filenya aja ya Ustaz. Kami nanti biar kami print aja dulu Ustaz. Ya, Ustaz. Apa Ustaz? Udah nih, Wak. Main pergi aja. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillahi amma ba'du. Apa kabar anak-anak ustazah kelas 11A? Alhamdulillah. Kok nggak ada yang hidup kamera satupun? Kenapa hari ini? Coba. Masya Allah. Ada anak kembar. Mana satu lagi kembarannya, Kak? Panggil. Oh, suruh ke depan HP dia. Gak betul itu ya kan. Dia zoom tapi dia di dapur lagi buat kue dia. Oh, kamar mandi. Yang lain hidupkanlah kameranya itu biar ustazah tengoklah muka anak ustazah ini dulu. Masya Allah. Baik, kakak-kakak siap untuk memulai pelajaran hari ini? Siap, Masya Allah. Sofi mana? Kok tak nampak? Baik, kita mulai ya Kak ya, materi kita di hari ini. Mana yang lain kok baru 19 orang? Baik anak-anak ustazah, hari ini kita masuk ke manfaat kerajinan dari bahan limbah berbentuk bangun ruang. Nah, di dalam produk kerajinan ada dua manfaat ya Kak ya, ada manfaat benda pakai, ada manfaat sebagai benda hias. Kenapa dibilang manfaat kerajinan itu sebagai benda pakai? Nah, di dalam memproduksi produk kerajinan tersebut, si pengrajin lebih mengutamakan fungsinya, ya. Adapun unsur keindahan di sini hanyalah sebagai pendukung, ya. Itulah kenapa dia dibilang sebagai produk kerajinan sebagai benda pakai. Nah, yang kedua manfaatnya adalah sebagai benda hias. Nah, produk kerajinan yang manfaatnya sebagai benda hias, dia dibuat sebagai benda pajangan atau hiasan saja ya kakak-kakak ya, semata-mata untuk pajangan atau hiasan saja. Jadi di sini yang ditonjolkan adalah aspek keindahannya daripada aspek kegunaan atau aspek fungsinya.
Nah, itu dia. Selanjutnya, potensi kerajinan dari bahan limbah berbentuk bangun ruang. Nah, anak-anak ustazah, limbah itu setiap masing-masing daerah penghasil limbah dia menghasilkan limbah yang berbeda, ya, anak-anak ustazah. Untuk daerah pesisir pantai atau laut, nah limbah bangun ruang yang banyak tersedia di sana adalah cangkang kerang, tulang ikan, tempurung kelapa, sabut kelapa, dan lain sebagainya. Nah, kalau untuk daerah pegunungan, limbah yang banyak dihasilkan biji-bijian kering, buah-buah kering, kulit durian, dan lain sebagainya. Nah, untuk daerah pertanian, limbah bangun ruang yang banyak dihasilkan atau yang dapat dihasilkan di sana adalah biji-bijian kering, bunga kering, kulit pohon kering, dan lain sebagainya. Nah, begitu juga untuk daerah perkotaan. Nah, untuk limbah bangun ruang yang banyak dihasilkan di daerah perkotaan biasanya adalah kulit kacang, kulit telur, kemasan plastik, botol kaca, kemasan kaleng, dan lain sebagainya. Jadi dilihat dari kondisi wilayahnya, ya anak-anak ustazah. Kalau daerah pantai, nah yang dihasilkan lain, daerah pegunungan lain, daerah pertanian lain, daerah perkotaan juga lain. Nah, masuk ke perencanaan produksi kerajinan dari bahan limbah berbentuk bangun ruang. Nah, di dalam perencanaan produksi ini anak-anak ustazah lebih menitik beratkan pada nilai keunikan, ya, dan estetika, ya. Nah, sementara dalam pemenuhan fungsinya lebih menekankan pada pemenuhan fungsi pakai yang lebih bersifat fisik, ya, atau fisiologis, misalnya benda-benda pakai, perhiasan, furnitur, sandang, dan sebagainya. Nah, di dalam perencanaan produk kerajinan dari bahan limbah ruang, yang pertama adalah menentukan bahan atau material produksi kerajinan. Ya, yang harus dikerjakan yang pertama adalah menentukan bahan atau material produksi kerajinan. Nah, pemilihan bahan atau materialnya anak-anak ustazah dalam pembuatan karya kerajinan ini sangat penting. Nah, kenapa? Karena material akan mendukung nilai bentuk. Material akan mendukung kenyamanan, terutama dalam menggunakan benda terapan, ya, dan juga akan mempengaruhi kualitas dari barang tersebut. Nah, yang B, menentukan teknik produksi. Nah, untuk tekniknya anak-anak ustazah disesuaikan dengan bahan dan alat dan cara yang digunakan. Nah, bisa kita pakai teknik pahat, bisa kita pakai teknik ukir, bisa kita pakai teknik konstruksi atau sambungan, bisa kita pakai teknik raut, bisa kita pakai teknik bubut, dan lain sebagainya. Jadi penggunaan teknik-teknik ini tergantung kepada material yang kita pakai. Kan tidak mungkin anak-anak ustazah membuat kerajinan dari limbah bangun ruang, misalnya dari limbah pertanian, nah terus memakai teknik bubut, kan tidak mungkin. Nah, jadi tekniknya itu tergantung kepada jenis materialnya. Nah, selanjutnya adalah alat dan bahan yang dibutuhkan dalam memproduksi kerajinan dari bahan limbah berbentuk bangun ruang. Nah, untuk alat dan bahan, anak-anak ustazah juga harus sesuai dengan materialnya. Nah, limbah berbeda, alat dan bahannya juga berbeda dalam pengerjaannya.
Yang selanjutnya proses produksi kerajinan dari bahan limbah berbentuk bangun ruang. Nah, contohnya di sini kita adalah produksi kerajinan lampu hias dari bahan limbah botol minuman plastik ya, kakak-kakak ya. Jadi yang harus disediakan berarti limbah botol, perlengkapan lampu ya. Perlengkapan lampu itu ada lampunya, stop kontaknya, kabelnya, terus isolasi, terus adalah cat semprot. Nah, jadi yang termasuk kepada alat di sini ada namanya alat pendukung, dan ada alat yang menjadi alat yang termasuk kepada alat pendukung adalah spidol ya, pisau cutter, lem tembak, penggaris, meteran. Nah, terus masuk ke perancangan produk. Nah, perancangan produk yang pertama adalah kita membuat desain ya, atau rancangannya di atas kertas. Nah, ini menggunakan spidol dan ballpoint ya anak-anak ustazah. Ini desainnya ya. Nah, setelah itu tahap selanjutnya adalah yang harus perhatikan ada keselamatan kerja ya. Terus membuat pola dan memotong botol minuman bagian atasnya, tahapnya. Terus masuk membuat pola dan mengunting botol minuman bagian atas juga sesuai gambar yang di kertas tadi. Nah, selanjutnya juga membuat pola dan memotong botol minuman bagian bawah. Terus membuat pola dan membentuk hiasan di botol tadi anak-anak ustazah. Kemudian baru membentuk hiasan lampu bagian atasnya. Ini jadinya. Ini tahap-tahapnya ya, membuat pola dan memotong botol minuman kecil, membuat pola, pemasakan lampu ya atau ngelem lampu, kemudian dicat. Nah, hasil pengecetan. Nah, hasil akhirnya seperti ini ya anak-anak ustazah. Dengan tahap-tahap yang dilewati tadi, mulai dari pembuatan pola, pengumpulan alat dan bahan, pembuatan pola, pemotongan pola kepada bahan ya, perakitan lampu, terus ngecat botol bekasnya. Nah, inilah hasil akhirnya. Nah, pemanfaatannya berarti ini adalah benda pakai. Nah, setelah itu masuk ke pengemasan produk ya anak-anak ustazah. Nah, kenapa harus ada pengemasan produk? Nah, ini merupakan sistem yang terkoordinasi untuk menyiapkan barang ya, menjadi siap untuk ditransportasikan, didistribusikan, disimpan, dijual atau dipakai ya anak-anak ustazah. Jadi kemasan itu penting. Kenapa penting? Dia berguna untuk melindungi produk, memudahkan kita dalam pendistribusian. Juga kemasan itu mencerminkan atau melambangkan isi produk kita ya. Nah, selesai. Nah, itu adalah materi kita di kerajinan dari bahan limbah berbentuk bangun ruang. Nah, ada yang mau ditanyakan sesuai materi kita? Dari kerajinan dari limbah bangun ruang. Ada yang mau ditanyakan, Kak?
Teknik bubut kenapa Sofi? Teknik bubut itu Kak, dia misalnya Sofi akan melubangi sebuah kayu yang bulat contohnya ya. Terus mau ada lubang di tengahnya, itu ada alatnya, alat bubutnya Kak, ada mesinnya. Nah, kayu yang bulat tadi Sofi mau di tengah-tengah ada lubang tanpa membelah atau memotong kayu dulu. Nah, itu ada alatnya Kak. Atau besi atau kayu itu ada teknik bubut. Biasanya banyak dipakai di ini Kak, teknik bubut itu di bengkel-bengkel. Nah, itu banyak tuh mereka teknik bubut. Melubangi besi atau melubangi kayu gitu tanpa harus membelah kayu itu dulu. Ada alatnya itu Sofi, teknik bubut itu. Oke, ada paham Sofi? Oke. Iya. Namanya bubut gitu. Teknik bubut. Biasanya orang-orang mebel itu banyak tuh Kak memakai teknik bubut itu. Jadi ada sumbunya lah, sumbu putarnya lah ya kan Kak, dimasukkan ke situ, diputar. Nah, nantilah sesuai yang diinginkan lah dia. Ada lagi yang mau ditanyakan? Baik, kalau tidak ada yang mau ditanyakan, kita masuk ke bab 2 yaitu bab rekayasa. Nah, di bab 2 ini, di bab rekayasa semester 2 ini kita akan mempelajari wirausaha rekayasa bidang konversi energi. Anak-anak ustazah pernah dengar bidang konversi energi? Di dalam pelajaran fisika atau kimia gitu pernah dengar istilah konversi energi pelajaran IPA gitu? Pernah dengar istilah bidang konversi energi? Konservasi. Konversi, konservasi sama enggak? Sama enggak Sakira? Konservasi sama konversi. Ustazah nanya, dia nanya lagi. Anak beda kan? Apa kalau konservasi apa? Kayak pernah dengar gitu ya. Kalau konversi apa? Kayak pernah dengar juga. Apa Raha? Konservasi apa Raha? Apa? Kalau konversi apa? Hah? Perubahan? Betul. Ya, konversi itu adalah perubahan. Jadi wirausaha produk rekayasa bidang konversi energi. Nah, apa itu bidang konversi energi? Siapa yang tahu? Jangan browsing. Mendadak browsing terus ustazah, ya kan rupanya browsing. Sepengetahuan anak-anak ustazah, apa itu bidang konversi energi? Sepengetahuan kakak-kakak, apa itu? Coba kak, suaranya kok kecil kali.
merancang mesin, Kesuma. Teknik mesin. Boleh yang lain? Ada yang mau melengkapi apa itu bidang konversi energi? Ada yang tahu? Sepengetahuan anak-anak ustazah saja, apa kira-kira bidang konversi energi itu? Bidang konversi energi, konversi merubah, berarti merubah energi ya. Iya, betul Agina, 100, Masya Allah. Jadi bidang konversi energi itu adalah salah satu bidang teknik ya, yang mempelajari dan merancang mesin yang bisa merubah satu bentuk energi ke energi lainnya. Ya, jadi konversi energi itu adalah mesin yang bisa merubah satu bentuk energi ke energi lainnya. Nah, energi yang bisa dikonversikan atau merubah dari bentuk energi ke satu bentuk energi yang lainnya, energi ini dipindah ya, dapat dipindah dari satu sistem ke sistem lain ya, anak-anak ustazah, melalui gaya yang mengakibatkan pergeseran posisi benda. Ya, sumber energi yang dimanfaatkan untuk kehidupan manusia ya, itu bisa kita bedakan. Ada yang namanya energi yang bisa dibarukan dan ada energi yang tidak bisa dibarukan. Nah, energi yang itu energi baru terbarukan dan energi terbarukan. Nah, apa itu energi terbarukan? Yaitu merupakan energi yang dapat diperbaharui. Ya, diperbaharui diantaranya biomasa, biogas, teknik angin, ya, fotovoltaik, panas bumi dan air. Ya. Nah, sedangkan sumber energi yang tidak diperbaharui adalah sumber energi yang terpakai ya, yang terpakai habis dan tidak dapat diciptakan kembali. Ya, contohnya bahan bakar fosil seperti minyak bumi, gas alam, tambang. Nah, itu dia energi yang tidak diperbarui. Zalfa, matikan dulu speakernya ya kak. Oh Sopi, maaf Zalfa. Sopi, kok ribut kalian mau kemana? Nah, anak-anak ustazah, sumber energi dalam proses konversi dapat menghasilkan energi listrik yang merupakan ya salah satu bentuk energi yang terluas di dalam pemakaian energi. Nah, proses mendapatkan teknik listrik ini melalui proses pembangkit listrik ya, dengan metode menggunakan bahan bakar berupa batu bara, bisa minyak bumi, gas, uranium untuk menghasilkan panas. Nah, panas tadi diubah menjadi uap melalui pipa dan turbin, di mana energi panas diubah menjadi energi mekanik. Nah, energi mekanik ini kemudian digunakan untuk menjalankan generator yang dapat menghasilkan listrik. Nah, pembangkit energi listrik dapat menggunakan energi tidak terbarukan ya, yang sudah mulai dikurangi. Nah, saat ini dan kemudian diganti yang alternatif anak-anak ustazah, diganti alternatif yang dikembangkan yaitu energi baru terbarukan yang ramah terhadap lingkungan. Nah ya, pembangkit listrik yang pas sekarang biogas segala macam tuh ya.
Nah, contoh lain dari konversi energi adalah misalnya jika di sekolah upacara bendera setiap hari Senin, di mana pembina upacara memberikan amanat, ya, digunakan alat pengeras suara. Ini contoh lain ya dari produk konversi energi. Nah, sistem pada pengeras suara terdapat komponen di situ, ada mikrofon, ada amplifier listrik, dan ada speaker. Nah, sistem ini menggunakan transducer ya, yaitu sebuah alat yang dapat mengkonversi energi, yaitu mengubah energi dari satu bentuk ke bentuk lain. Ya. Nah, mikrofon sebagai transducer input mengubah energi suara menjadi energi listrik, ya, yang kemudian sinyal input diproses pada amplifiernya listrik menjadi sinyal output. Nah, sehingga sinyal output diterima speaker sebagai transducer outputnya, yaitu mengubah energi listrik menjadi energi suara. Nah, itu salah satu contoh produk konversi energi. Jadi dia merubah tenaga listrik tadi, energi listrik menjadi energi suara melalui alat-alatnya tadi, yaitu di situ ada mikrofonnya, ada amplifier listriknya, ada speakernya, ya anak-anak ustazah. Nah, itulah sekilas tentang bidang konversi energi. Jadi sudah bisa kakak bayangkan ya, apa itu bidang konversi energi itu, yaitu merubah bentuk energi ke energi lain. Contohnya tadi itu ya misalnya listrik ya, pembangkit listrik yang misalnya kita memakai tenaga air ya kan. Nah, energi air tadi dirubah menjadi energi listrik. Atau di dalam upacara bendera tadi, energi listrik tadi dirubah menjadi energi suara. Ya, itu sekilas tentang konversi energi. Nah, selanjutnya minggu depan kita akan masuk ke perencanaan usaha bidang konversi energi. Untuk hari ini kita cukupkan sampai di sini. Kira-kira ada yang ditanyakan enggak anak-anak ustazah masalah konversi energi ini? Wirausaha rekayasa bidang konversi energi. Paham sampai di situ? Paham nggak? Apa itu bidang, paham ya? Bidang konversi energi, paham ya? Jadi sudah bisa membayangkan kan di dalam kehidupan sehari-hari apa saja yang termasuk bidang konversi energi. Anak-anak ustazah bisa membayangkan, bisa tahu di dalam rumah misalnya kipas angin termasuk nggak bidang konversi energi itu? Nah, kalau memang termasuk lili, energi apa yang dirubahnya di kipas angin itu? Energi gerak. Berarti ini pelajaran fisika ya kak ya, di pelajaran ya. Ada di pelajaran fisika lah ya. Ya baik, ada yang ditanyakan? Kalau tidak kita cukupkan hari ini sampai di sini. Baik, kalau tidak ada, mari kita baca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Baik, barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.